ya. Ini biasanya adalah hal tersebut mulai dilancarkan ketika orang tersebut memang ingin diselingkuhi, dan itu menunjukkan sudut. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih tetap di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 cara wanita mengajak selingkuh pria. Ini. Nah, kenapa hal ini saya angkat? Agar kita memahami cara apa sih yang akan dilakukan oleh seorang wanita ketika menunjukkan ya bahwa wanita tersebut memang ingin berselingkuh. Ini. Nah, hal ini tujuannya adalah ketika kita sudah mengetahui, maka kita bisa menghindarinya. Tujuannya seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita tahu terus selingkuh, bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana agar setelah kita mengetahui justru kita dapat terhindar dari perselingkuhan. Tujuan utamanya adalah itu ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Sebetulnya seorang wanita memang banyak cara ya dalam melakukan beberapa hal, termasuk di sini adalah cara bagaimana secara mudah dipahami sebetulnya ketika seorang wanita mengajak selingkuh seorang pria. Yang pertama adalah dilihat dari bagaimana cara berpakaian. Nah, di sini karena wanita tahu betul bahwa cara berpakaian ini adalah hal yang sangat-sangat menggoda bagi kaum pria, ya, tentunya di sini. Jadi dengan cara demikian, secara tidak langsung, ya, pria akan mudah tergoda dari melihat cara wanita berpakaian. Nah, berpakaian ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Karena biasanya orang melihat adalah ketika bicara tentang kepribadian, secara umum orang melihat dari cara berpakaian, walaupun itu sebetulnya tidak semua seperti itu ya. Namun karena kita manusia berpikir secara logika, kita hanya mampu menganalisa apa yang kita lihat. Ini yang pertama ya. Jadi cara berpakaian. Lalu kemudian yang kedua biasanya adalah dengan cara berbicara. Nah, cara berbicara ini pada akhirnya orang akan mudah terpancing dengan cara-cara bicara seorang wanita yang mungkin bisa juga lembut, menawan, bahkan di situ ada kandungan ajakan-ajakan yang bersifat menyenangkan secara duniawi. Ya. Ini biasanya adalah hal tersebut mulai dilancarkan ketika orang tersebut memang ingin diselingkuhi, dan itu menunjukkan sudut cara mereka ya. Walaupun ketika bicara wanita saya yakin ini juga tidak semua ya. Ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah dari gerak-geriknya. Kita pantau dari gerak-geriknya. Biasanya ketika dia duduk berdekatan, ini selalu saja ada hal yang dikutik-kutik ya. Ini termasuk memainkan rambut, memberikan sorotan pandangan yang berbeda, terus senyum yang tidak pernah lepas dari bibirnya ya. Lirikan mata dan senyuman di sini menjadi hal yang paling mudah dipahami oleh kaum pria khususnya. Ini. Lalu yang keempat, ia dengan mudah berbicara tentang kehidupan pribadi, termasuk bicara tentang seputar kehidupan ranjangnya. Nah, hal ini biasanya ia mengutarakan hal-hal yang menciptakan godaan bagi seorang pria, ya, termasuk bicara tentang kepuasan, tentang bagaimana kehidupan di ranjang bersama ketika dia sudah punya pasangan, mungkin dengan pasangannya. Nah, ini kan sebetulnya hal-hal yang memang
cukup privasi ya bagi seseorang, terutama baik sudah menikah atau belum, itu adalah sebuah privasi ya yang seharusnya tidak boleh orang lain tahu. Namun biasanya dengan bocoran-bocoran seperti itu ya, si pria ini akan dengan cepat mengambil kesimpulan ini. Lalu kemudian yang kelima adalah kita melihat dari cara duduk. Nah, cara duduk ini biasanya tidak ada rasa canggung. Ya, dia ingin selalu lebih dekat, bahkan dia tidak ragu untuk melakukan sentuhan-sentuhan kecil seperti orang yang sudah kenal lama. Ini. Padahal mungkin baru dikenalnya saat itu. Nah, ini menggambarkan bahwa di sini memberikan satu celah ke arah perselingkuhan ini. Nah, ketika ini saya sampaikan tujuannya adalah ketika Anda tahu, Anda bisa menghindari. Maksudnya seperti itu. Kembali lagi saya tekankan ya, bukan untuk melakukan tapi untuk menghindari. Ya. Lalu kemudian yang keenam adalah cara memandang. Ya, ingat, cara memandang bukan cara pandang. Cara pandang dengan cara memandang ini beda. Cara pandang berarti prinsip. Ya. Cara memandang ini adalah bisa jadi dengan kedipan mata yang mesra, kemudian mata yang sedikit sayu, diikuti dengan senyuman-senyuman lembut, kemudian lenggak-lenggok, dan lain sebagainya. Hal-hal yang memang mengarah ke sifat godaan lah, intinya seperti itu ya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah bagaimana sih wanita ini mencari atau menarik perhatian si pria. Nah ini biasanya bicara tentang hal-hal yang bersifat kembali ke pribadi, dan juga biasanya menunjukkan tempat-tempat favorit si dia. Ya, seakan-akan si wanita ini mengajak si pria ini pergi ke sana. Ini biasanya suka tanya, tahu tempat ini enggak? Tahu tempat ini enggak? Biasanya seperti itu. Ya, karena ketika sudah seperti itu, maka orang tersebut biasanya tidak canggung untuk membuka privasi diri. Karena tujuannya sudah berbeda, yaitu mengarah ke perselingkuhan. Intinya seperti itu ya. Nah sahabat, itulah 7 hal ciri dan cara wanita yang ingin selingkuh dengan pria. Nah, mudah-mudahan 7 hal tadi bisa dijadikan buat kita semua pembelajaran hidup, bahwa ada kemungkinan memang dari 7 ciri itu, 7 cara itu memang benar ya adanya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.